Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini tentunya. Di hari-hari terbaik dalam hidup kita yang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup dan beramal, berbuat baik, bertaubat dalam rangka menuju sebuah penantian atau waktu yang terbaik. Mudah-mudahan dalam hidup kita itu ketika ajal kita atau nyawa kita diambil Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya memohon pada Allah agar hari tersebut menjadi hari yang penuh kebaikan yang kita biasanya kenal dengan atau kita berdoa dengan meminta pada Allah husnul khotimah. Dan semoga hari tersebut menjadi hari seperti itu, ya, di mana kita mati di tempat yang terbaik, waktu terbaik, bersama orang-orang terbaik, disolatkan di tempat terbaik, dan dimakamkan di tempat terbaik. Itu salah satu yang kita harapkan dan inginkan tentunya. Dan tentunya kita tahu bahwa kehidupan kita ini, ibu-ibu sekalian, ya tidak lepas ya dari ujian, cobaan, dan tentunya yang paling berat justru malah adalah ujian yang berhubungan dengan hati dan pikiran kita. Karena kalau saya pribadi semakin hari semakin mendalami, menelusuri berbagai macam atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang kita tautkan dan kaitkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka makin banyak hal-hal yang terkuak di situ yang Masya Allah tentunya sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi SAW. Contoh sederhana begini, ada beberapa waktu lalu ada seorang yang konsul lah ke saya gitu kan. Ibunya sakit dan sudah, kalau dilihat kasat mata pakai apa ya, pakai lab ya, maka ibu ini sudah memang wajibnya sudah cuci darah gitu kan, sudah wajib cuci darah. Tapi subhanallah, ya dia sempat tanyakan ke saya hal tersebut, dan ternyata masalahnya bukan di ginjalnya atau urium kreatinin yang tinggi, tapi masalah di mana ibu ini merasa tidak dipedulikan lagi oleh anak-anaknya, dia merasa tidak dihargai lagi, dia merasa tidak diperlukan lagi, dan itu hal sederhana mungkin bagi sebagian orang, tapi ketika anaknya kumpul ya dan menyampaikan pada sang ibu tadi bahwa dia masih sangat diperlukan, bahkan kata-kata sederhana saja bagi seorang wanita atau mungkin kakek lah ya, bahwa kakek masih diperlukan, kami masih butuh kakek untuk bersama dengan cucu-cucu gitu kan, itu ternyata efeknya urium kreatinin ini turun. Ya, urium kreatinin ini turun gitu kan. Jadi hati-hati dengan sikap ya, atau hati-hati dengan perasaan. Maka dalam Islam itu kunci dari pengobatan apapun itu cuma dua. Ya, kunci dari pengobatan apapun itu cuma dua, yaitu ikhlas dan sabar. Anda mau percaya atau tidak, itu yang saya temukan. Kenapa? Ya begini-begini semua ini kan dari herbal segala macam itu, dia boleh dibilang dia cuman kendaraannya saja. Artinya kalau seorang itu tidak ada keikhlasan dalam dirinya, tidak ada kesabaran dalam dirinya dalam menjalani, menerima sesuatu, maka obat atau herbal apapun itu tidak akan bisa menyelesaikan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu 16 tahun gak punya anak. Ya. Saya senang dengan majelis kayak begini gak terlalu rame. Jadi terus memang harapannya begitu. Kalau rame-rame kadang-kadang lebih banyak berisik. Alhamdulillah Anda terpilih datang ke sini. Karena apa yang saya sampaikan ini kalau Bapak Ibu atau mungkin jamaah sekalian terapkan, insya Allah Anda akan sehat. Karena saya pribadi ngerti ini masalahnya apa dan apa yang kita bisa ambil solusinya. Nah, kembali ke cerita ibu 16 tahun gak punya anak itu. Itu subhanallah, dia ketemu dok, makasih apa saya bilang. Saya sekarang hamil, tuh anak saya lagi pas lagi liburan, lagi di kamar sama bapaknya atau apalah gitu. Terus ibu minum apa? Saya kan nggak tahu, terlalu banyak yang disampaikan gitu kan. Lalu minum air kelapa, dia bilang. Hah, air kelapa? Saya bilang, iya air kelapa.
Maka saya nggak pernah secara spesifik nyebutin air kelapa tuh untuk promil, nggak pernah. Tapi dia bilang apa? Saya minum air kelapa sebenarnya bukan buat promil dok, tapi buat jaga kesehatan supaya tubuh saya sehat. Bonusnya hamil. Itu kan ikhlas di situ sebenarnya. Udah nggak mikirin lagi apa yang diinginkan. Karena Allah jauh lebih tahu kapan itu dikabulkan dan waktu yang tepat untuk itu dikabulkan gitu loh. Ya kan sekarang kan kadang-kadang ngototnya luar biasa. Jadi kalau sekarang misalkan ada suami atau istri ngeluh misalkan gitu ya. Ngeluh tentang suaminya yang begini ya tidak sesuai harapan atau istrinya begini segala macam. Ya jawaban saya cuma satu, yang milih itu siapa? Jadi nikmatilah gitu kan. Karena ada orang Bapak Ibu sekalian yang hidup itu nggak pernah lepas dari masalah. Ada ya. Dari mulai lahir penyakit kulit sampai mati penyakit kulit ada. Gitu. Jadi ada orang yang memang kehidupan itu memang ujian semua isinya. Ada. Terus mau ngapain? Ya. Terus mau ngapain? Ya sabarlah. Kan sudah ada akhirat. Itu udah tahu akhirat tuh bakal kekal abadi, semua jadi muda segala macam gitu kan. Bahkan wanita-wanita di dunia nanti di sana jauh melebihi para bidadari kecantikannya seperti itulah. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya lagi-lagi memang hilang di dunia sekarang ini saya perhatikannya, terutama dunia kesehatan. Padahal sebenarnya kalau itu apa tuh namanya kita aplikasikan itu masya Allah ya efek dalam bidang kesehatan itu akan sangat luar biasa. Ya, poinnya tentang itu, termasuk juga tentang perasaan tadi. Ya, ada lagi tuh satu kasus, satu kejadian, ya kasus lah ya, anak-anak umurnya sekitar mungkin 17 tahun lah ya. Itu subhanallah apa tuh namanya dia itu sakit kemarin pasca apa tuh COVID itu ya. Ya udah negatif lah gitu kan, cuman nggak sembuh-sembuh sakit terus gitu. Lalu apa yang terjadi berikutnya adalah dia nggak konsen, nggak konsen, nggak apa, pokoknya badan itu nggak pernah sehat sampai detik dia waktu itu konsul ke saya ibunya. Dan itu ternyata masalahnya sederhana. Masalah sederhana. Apa masalahnya? Masalahnya anak ini terlalu sering dibanding-bandingkan dengan adik atau kakaknya gitu loh. Sakit anaknya. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran tuh sudah diciptakan kayak begitu. Jangan diubah sunatullahnya. Contoh nih, contoh lagi. Terus akhirnya diobatin. Diobatin sebenarnya anaknya nanti apa orang tuanya? Orang tuanya diobatin. Minta maaf sama anaknya gitu kan. Anaknya pun juga ikhlas. Jangan juga terlalu berlebihan gitu loh. Ya. Jadi Masya Allah, apalagi nih misalkan contoh lain ya. Supaya kita tahu bahwa kita justru kadang sering bukan merusak ya. Tapi kadang-kadang mengubah keseimbangan diri kita. Ya. Contoh lagi itu yang menentukan kelamin dari manusia itu Allah. Kalau ibu-ibu atau orang tua, biasanya misalkan anaknya nomor 1 cewek, anak nomor 2 cewek, anak ketiga pengennya apa? Cowok loh. Iya kan? Nah, kalau anak yang ketiga ini lahirnya cewek, apa yang terjadi? Kalau orang tuanya terlalu berlebihan menganggap dan menginginkan anak yang keluar itu laki-laki, maka cewek nanti akan bersikap seperti laki-laki. Paham ya? Demikian juga sebaliknya. Apakah itu ada penelitiannya? Bukan penelitian, tapi saya melihat di lapangan. Ya, di apa yang saya amati dan saya lihat. Dan saya tuh seperti itu efek. Jadi ada anak-anak yang harapannya itu cowok, tapi lahirnya cewek, atau harapannya cewek, lahirnya cowok gitu loh. Itu akan apa namanya akan berakibat atau berefek ke perilakunya dia. Ya, artinya keseimbangan dalam dirinya itu akan bermasalah. Ya, ya. Banyak lagi. Ya, kenapa sekarang misalkan nanti kapan-kapan kita bahas, kenapa sekarang banyak tumor payudara, berlimpah ruah. Sekarang
wanita dengan tumor payudara, kista, apa segala macam. Itu ada kaitan? Ada. Kaitannya dengan apa? Dengan suami. Ya, saya kemarin ada lihat satu video di salah satu kabupaten ya. Ada ibu-ibu yang keluar dari KUA dengan bangganya dia bercerai dengan suaminya. Nah, gitu lah. Udah kayak begitu zamannya. Jadi akhirnya baru rusak semua udah. Ya, semua sisi itu jadi bangga dengan bercerai. Padahal cerai itu kan dalam Islam sesuatu yang Allah paling nggak suka gitu loh. Makanya kan dalam Islam ada sabar, syukur, ikhlas gitu loh. Tawakal gitu. Gak gitu cara memperlakukan keadaannya kalau kita sudah paham. Ya, nah baik. Jamaah sekalian, ya sesuai dengan tema saja itu pembukaan saja supaya ibu-ibu khususnya ya, karena Anda ini kan manusia yang tidak bersikap dengan logika. Iya kan? Anda bersikap dengan rasa. Nah, itu repotnya. Kalau rasa ini tidak dikendalikan, repot urusannya. Ya. Dan rasa itu tidak lepas dari rasa yang ada atau pernah dicetak di gennya kita. Nah, yaitu apa? Di zamannya Nabi Adam. Setelah dosa yang berkaitan dengan makanan yang terjadi pada anak manusia ketika Nabi Adam makan buah dari pohon itu, dosa berikutnya apa? Kan dosa pembunuhan. Ya kan? Pembunuhan Kabil dan Habil, kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, pembunuhan seperti itu terjadinya akibat hal atau mungkin emosi yang berhubungan dengan apa ya? Kalau enggak hasad, ya dendam. Hasad, dendam. Ya, dua itu. Jadi hati-hati dengan. Jadi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan itu, hasad, dendam itu efeknya luar biasa. Ya, sampai kemana? Sampai ke masalah tumor, kanker. Ya. Bagaimana kita melihatnya? Susah kalau dilihat. Cuman kita yang harus muhasabah. Adakah perasaan-perasaan atau emosi yang kita rasakan yang yang itu menjadi beban ya, menjadi beban untuk diri kita yang akhirnya menyebabkan perubahan pada tubuh kita. Itu. Jadi hati-hati. Makanya tidak heran kita pernah mendengar sebuah hadis yang Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa bentar lagi akan ada ahli surga masuk, kata Nabi kan. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi bilang kayak begitu. Ternyata orang itu amalannya apa? Tahajudnya sering bolong, gitu kan. Sedekahnya biasa-biasa saja. Cuman tiap malam orang ini amalan hatinya luar biasa, yaitu apa? Dia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya atau menyakitinya hari itu. Tiap hari begitu. Kan amalan hati itu. Ya, jadi amalan hati itu efeknya luar biasa. Maka kita minta sama Allah agar dibuang penyakit-penyakit itu. Ya, penyakit hati itu. Karena efeknya apa? Panjang sekali efeknya. Ya, mulai dari fisik. Fisik mah udah pasti. Fisik itu sudah pasti. Ya. Ini contoh lagi nih. Contoh lagi. Ini bukan kasus saya, tapi ini kasusnya guru saya lah. Kadang-kadang gitu. Dia melihat wanita itu kan, subhanallah, repot sih ceritanya. Tapi intinya orang ini mengalami ketakseimbangan hormon. Dia bercadar loh. Ketakseimbangan hormon itu gara-gara apa? Kalau kista segala macam udah jelas lah, itu udah wajib. Anak ini, ibu ini waktu dia lahirnya, ibu-ibu sekalian, itu kehilangan kasih sayang dari bapaknya. Bapaknya pergi. Gitu loh. Pergi macam-macam lah gitu kan, kasusnya kayak begitu. Nah akhirnya sisi kasih sayang dari orang tua, khususnya si bapaknya itu hilang. Akhirnya apa? Ternyata yang lebih dominan dalam tubuhnya adalah hormon laki-laki. Kan kacau. Kayak begitu. Jadi sekarang dengan fenomena LGBT ya, LGBT di mana-mana itu ya kalau saya menduga ini ada kontribusi orang tua dari anak atau seseorang yang melakukan itu di luar. Kita bicara lingkungan ya seperti itu. Jadi ya begitulah dahsyatnya hati itu yang kata Nabi. Kita sering mendengar hadis tersebut bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging kan gitu kan. Kalau dia baik semua, dia rusak semua. Ya. Maka daging itu adalah korbannya, di panglimanya semua. Dia memerintahkan semua anggota tubuh kita yang menjadi tentara-tentaranya. Nah, ibu-ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa keseimbangan itu, ya,
keseimbangan di alam semesta ini itu juga berkaitan dengan keseimbangan yang hubungannya dengan makro atau mikro. Ya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan bahwa tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu, kata Allah. Dan tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, pembahasan hari ini sebenarnya menarik dan ini sekarang hilang dalam katakanlah peradaban atau zaman kita sekarang. Kita tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah, Bapak Ibu sekalian, one package, ya, di satu paket komplit gitu. Di satu paket komplit, semua ada. Kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi sifatnya mereka, karakter mereka, semua yang ada pada mereka itu kita warisi. Ya, jadi kelakuannya mereka itu mereka kita warisin. Jadi sekarang kalau saya kadang-kadang melihat ada orang yang marah-marahin anak yang nggak jelas marahnya gitu kan, ya anak lu sendiri, cetakan lu sendiri, kenapa lu marahin? Iya kan, nggak masuk, nggak nyambung gitu loh. Nah, maka keseimbangan ini ya, dimulai kapan? Keseimbangannya dimulai sejak ibu itu atau anak tersebut berada dalam kandungan. Ya, keseimbangan. Anak dengan ibu tidak berkomunikasi dengan bahasa seperti saya ini, tapi komunikasi mereka adalah dengan bahasa perasaan atau komunikasi batin. Maka jangan suka ngebatin saat hamil misalkan. Ya, jangan suka ngebatin atau mengucapkan suatu kalimat-kalimat tertentu yang kalimat itu cenderung buruk pada sesuatu atau seseorang, maka itu kita sedang melempar. Ya, melempar kalau bahasa orang-orang ruqyah kan ain. Ya. Contoh nih. Dasar motor butut misalkan. Dasar motor usang atau mobil usang, apalah gitu yang kita sebutkan, itu kita sudah melemparkan satu kalimat laknat kepada barang tadi. Ya, kalau dalam bahasa komunikasi antara bayi dan anak, ibu-ibu sekalian, ketika sedang mengandung misalkan, maka bahasa komunikasi ini yang dipakai komunikasi seperti komunikasi rasa. Apakah ada buktinya? Buktinya banyak sekali. Ibu-ibu seorang wanita yang ketika dia sedang mengandung dan mengalami rasa sedih atau sedih lah terutama misalkan ya, yang berlebihan, maka anak itu punya imunitas yang lemah. Ya, itu baru satu. Nah, apalagi yang kita bisa lihat? Banyak sekali. Ya, contohnya kayak begini. Ini contohnya. Bayi yang lahir, nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, dengerin saya aja. Bayi yang lahir dalam keadaan normal, ya, dibanding bayi yang lahir dengan kondisi sesar, itu ternyata, ya ini di luar kita bicara memang ada kemutlakan lahir sesar gitu kan, dioperasi atau tidak. Ini kita bicara penelitiannya, jangan langsung baper. Kadang-kadang kan anak saya sehat-sehat aja tuh meskipun sesar kan gitu, belum apa-apa udah baper. Nah, itu ternyata penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang bayi normal, lahir normal itu, ibu-ibu sekalian, itu ternyata mempunyai imunitas atau bakteri yang sangat-sangat paripurna atau sempurna. Beda sama bayi yang lahir sesar, apalagi prematur. Justru malah prematur itu ternyata punya bakteri patogen, bakteri jahatnya yang jauh lebih banyak daripada bakteri sehatnya. Gitu ya. Itu sebabnya ya, semua emosi yang kita rasakan ya, atau mungkin semua perasaan yang kita rasakan itu pada akhirnya akan mempengaruhi bakteri tadi. Nah, sampai sini pesannya, baru kita masuk ke topiknya. Bahwa ternyata Masya Allah, tabarakallah, tubuh kita ini jamaah sekalian itu jumlah bakterinya kita, kan pembahasan kita probiotik ini. Jumlah bakteri dalam tubuh kita ini jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Di mana semua tempat di badan kita ini ada bakteri. Percaya nggak percaya? Saya tanya ibu-ibu edisi lama. Sudah tahu lah edisi lama kan. Yang usianya 50 tahun ya.
Yang pernah menerapkan nih, kalau anak Anda sakit mata, Anda ngapain? Dikasih apa? Kalau anaknya sakit mata, kan lupa dia. Kalau nggak dikasih air liur ibunya, ya kan? Ingat nggak? Kalau nggak dikasih maaf ASI. Kenapa? Karena memang di dua tempat itu, ya, di air liur kita itu dan ASI itu ada banyak sekali bakteri-bakteri baik di sana. Nah, gitu loh. Jadi artinya apa? Semakin sehat tubuh seseorang itu semakin dominan jumlah bakteri-bakteri baiknya daripada bakteri jahatnya. Nah, nanti tinggal kita bahas hari ini. Itu bagaimana cara menyehatkan dan menjaga itu. Ya, yang penting Anda harus tahu dulu, jangan jangan ganggu keseimbangan mereka. Kalau ganggu keseimbangan mereka, yang terjadi apa? Mood kita akan bermasalah. Mood kita akan bermasalah. Kenapa? Kok bisa bermasalah? Karena si bakteri-bakteri tadi yang kita kenal sebagai probiotik itu, ibu-ibu sekalian, itu merekalah yang punya peran besar ya dalam tubuh kita, ya dalam manusia ini yang memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi semakin bahagia seseorang, kalau kayak menggunakan kaidah ini, maka bahasanya adalah semakin sehat perutnya, semakin bagus bakterinya, semakin banyak bakteri sehatnya kita harus sebagai bakteri atau probiotik itu. Apa itu probiotik? Ya bakteri yang mempunyai peran yang bermanfaat untuk kesehatan kita, cuman beberapa kita baca secara definisi, dia dispesifikkan itu di pencernaan. Ya, makanya kalau ibu-ibu yang anaknya pernah mencret, pernah lah kan, saya pun pernah. Sekarang kan ada satu preparat atau obat yang dipakai untuk ngatasi mencret. Bentuknya saset. Tahu? Nggak usah sebutlah mereknya apa. Itulah pokoknya. Itu isinya apa? Bakteri itu. Pertanyaannya itu bakterinya itu ya yang diambil di saset itu yang namanya Bifidobacterium. Itu diambil dari mana? Sebenarnya diambil dari dari fesesnya bayi yang menyusui atau disusuin dan itu ada bakteri baik. Jadi ternyata dalam ASI-nya ibu-ibu itu banyak sekali bakteri-bakteri baik. Jadi kita sudah dibekali Allah ya dengan ketika dia lahir normal, si bayi tadi kan ngelewatin jalan lahir dari ibunya, semua bakteri yang ada pada saluran kewanitaan itu lengket sama tubuhnya, plus lagi habis itu dikasih langsung ASI yang juga full bakteri baik yang ada pada tubuh ibu tersebut. Kan keren tuh. Jadi sudah one package sebenarnya, satu paket. Jadi nggak usah khawatir. Ya, sekarang nanti ke depannya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya. Bagaimana cara macam-macam kan isu sekarang kan ya flu Singapura lah, flu Hong Kong lah, flu apa lah. Orang yang bikin takut terus. Ya, kalau kita udah ngerti konsepnya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Karena tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, tinggal kita aktif, jadi tekan tombol nyala dia imunnya terus gitu loh. Ya, kadang-kadang bisa jadi imun itu kita dapatkan bukan cuma sekedar dari dari makanan, tapi dari perasaan. Ya, dari perasaan juga bisa. Nah, ini saya kasih tahu contoh. Coba logikanya di mana nih? Kasusnya begini. Ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini Ibu sekalian umur 70 tahun. 3 hari nggak mau makan. 3 hari nggak mau makan. Coba. Terus logikanya kan 3 hari nggak mau makan, harusnya kan gula darahnya turun. Iya kan? Tapi ternyata justru malah gula darahnya naik. Usut si nenek ini kayak begitu, ternyata subhanallah dia lagi ngambek sama anaknya. Anaknya melarang ini itu segala macam yang dia biasa kerjakan dilarang sama anaknya. Bahkan makan coklat pun nggak boleh. Stres kan dia kan? Akhirnya gula darah naik padahal nggak makan. Ketika begitu yang diobatin siapa? Bukan neneknya, anaknya. Gitu kan? Selesai. Akhirnya apa? Gula darahnya turun. Coba. Begitu dahsyat. Jadi kalau Anda pengen, misalkan ibu-ibu gitu kan pengen sama suami, Bi misalkan atau papa gitu kan. Saya pengen apa, Anda pengennya apa misalkan, suka ibu-ibu apa saya nggak tahu ya. Naik gunung lah misalkan, misal.
Misal. Kalau belanja mah udah biasa lah, belanja gitu-gitu udah common things lah gitu ya. Naik gunung misalnya. Nah, Anda kalau memang pengen kayak begitu, Anda kerjain lah. Jangan nggak dikerjain. Karena di situ tuh kadang-kadang caranya Allah untuk mengembalikan keseimbangan mood kita yang sebenarnya itu keseimbangan bakteri dalam tubuh kita. Gitu loh. Jadi yang memberikan perasaan itu sebenarnya bakteri itu. Ya, yang sebagian besar mereka itu ada pada pencernaan atau ususnya kita. Ya, jadi makanya tidak heran ibu sekalian, ya ada bapak-bapak ya. Tidak heran banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa salah satu cara ya untuk memperbaiki mood itu adalah dengan probiotik, dengan bakteri. Ya, salah satu cara. Nah, ya kayak begini nih. Ini kan tampaknya kan air biasa, tapi dalam ini kan ada makhluk hidup, umat-umat yang tadi saya sebut itu. Ya, umat-umat baik lah gitu kan, yang mereka semua berkoloni, ya sama kayak begini nih. Ya, yogurt kayak begini kan. Ini kan juga ada umat-umat di sini. Ya, gitu lah. Dan seringnya kita jamaah sekalian itu justru malah ya. Jadi maksudnya kalau Anda pakai kaidah tadi ketemu dengan orang anxiety, cemasan, depresi segala macam, itu salah satu yang bisa kita pakai untuk memperbaiki moodnya mereka atau emosi mereka itu adalah dengan cara mengkonsumsi si bakteri tadi. Oh, ada tambahan lagi. Kelapa. Ya, adalah dengan cara memberikan bakteri, menambahkan bakteri. Ya, caranya gimana? Ya sederhana sebenarnya. Ya kayak ini air kayak begini gitu kan. Terus tambahkan ya cairan probiotik segini, ya sedikit aja. Udah minum, gitu doang. Ya, atau kalau enggak, Anda bisa pakai nih produk kayak begini nih, cuka. Ini kan produk fermentasi juga, karena sebagian besar bakteri-bakteri itu dibuat dengan cara proses fermentasi. Cuka ini kan fermentasi nih. Ini cukanya mamanya, cuka sama ibunya. With mother. With mother itu maksudnya apa? Dia masih ada buih-buihnya gitu-gitu lah. Nah, cuka yang bagus. Jadi kalau mau cari cuka yang tulisannya with mother. Ya, ini bakteri juga kan isinya kan? Ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian adalah bahwa kita harus juga waspada dengan semua hal yang mengganggu keseimbangan mereka. Mengganggu keseimbangannya mereka. Ya. Salah satu contohnya apa? Nah, ini karena jamaahnya ibu-ibu, saya kasih ini dulu. Sebagian besar produk-produk kosmetik dan toiletries itu, ya, kan orang pikir kan cuma di kulit. Jadi salah satu bakteri atau koloni bakteri terbanyak itu ada di kulit, ya, ada di kulit. Ya, jadi semakin banyak paparan bahan-bahan kimia sintetik, bahkan bahan-bahan kimia yang cenderung nyerap ke dalam kulit atau tubuh kita via kulit, itu akan mengganggu hormon. Ya, jadi kalau Anda pengen tetap terjaga kulitnya, coba mulai sekarang diperbaiki kosmetik dan toiletries-nya. Cari kosmetik toiletries yang tidak memusuhin bakteri yang ada pada kulit Anda. Ya, karena sebagian besar, percaya nggak percaya, kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, ya di Amerika tuh odol di sana itu ada peringatan. Browsingnya juga nggak saya. Warning on toothpaste in US, ada peringatan di situ. Dia akan tulis kurang lebih bahasa begini. Jika tertelan, segera hubungin CDC. CDC itu semacam pusat komite lah yang ngurusin tentang keracunan. CDC. Nanti buka aja di Google, tulis warning
on toothpaste in US. Dari keterangan tuh. If swallow too much, dia bilang gitu kan, segera bawa ke pusat pengendalian racun. Nah gitulah. Jadi singkatnya ya kita mulai mengurangi nih. Ya, mengurangi paparan-paparan mereka. Karena sekarang kita mau mengendalikan, menyetop kan nggak bisa. Gitu lah. Jadi mulai dari kosmetik, toiletries itu kita mulai perlahan-lahan perbaiki, cari yang sehat. Gitu kan. Sabun misalkan, cari yang kira-kira yang skin friendly. Kan banyak tuh. Sehingga nanti itunya itu bakteri di sini tuh nggak merana. Gitu kan. Kalau sudah mereka merana, pasti akan terjadi gangguan. Makanya saya tuh nggak habis pikir kalau ada ibu-ibu gitu kan yang berlimpah ruah mukanya itu dengan skincare. Ya, akhirnya apa? Kan rusak semua bakteri sini itu. Ya, akhirnya apa? Dia meradang. Tanda meradang kan merah itu kan meradang. Ketika nggak pakai meradang. Nah, gitu loh. Jadi ya itu tadi ya jangan dibebani mereka sehingga nanti mereka ngomel-ngomel marah-marah gitu loh. Karena mereka juga ngomel-ngomel. Ya, mereka tuh marah-marah. Ya. Marah-marah maksudnya ketika terlalu dizolimi mereka, maka otomatis mereka akan bermetamorfosis kalau kita bilang kan mutasi gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kosmetik toilet. Jadi pengganggu-pengganggunya ya. Lalu yang kedua apa? Yang dari sini nih. Ini yang paling saya bingung gitu kan. Ya, kalau Anda lihat di Amerika lah, atau negara-negara yang sudah kuat safety-nya, itu nyemprotin pestisida kayak begini, itu menggunakan peralatan perlindungan diri yang full. Betul? Yang makannya siapa? Kita. Yang disemprotin apa? Logam berat, kimia sintetik, semua disemprotin situ. Yang makan kita. Gitu loh. Padinya, pestisida itu kan kita sudah tahu. Ya, salah satu biang keroknya atau pemicu kanker. Ya, sekarang kita lihat angka infertilitas, kemandulan itu kan naiknya luar biasa berapa ratus persen itu. Ya, itu kan salah satu efeknya memang dari ini, salah satu akibat dari pestisida ini. Jadi apa pesannya di sini? Ya, sebenarnya kalau mau terjaga keseimbangan mereka itu carilah produk-produk yang tulisannya ya kalau organik sih oke. Tapi minimal cari yang bebas residu. Tuh, yang pertama. Yang kedua. Kalau enggak, udah mentok-mentok nih, misalkan udah mentok nih, anggaran enggak cukup nih. Beli yang kayak begituan, gampang. Saya kasih tahu solusinya. Anda bisa cuci ya, sayuran-sayuran, beras-beras tadi itu, ya. Kan mereka logam berat dan bahan-bahan sintetik yang merusak sebagian besar hormon dalam tubuh kita itu tidak akan bisa hilang dengan pencucian. Enggak bisa. Jadi kalau kita beli beras biasa itu dicuci mau 100 kali pun tidak akan hilang. Dia harus diikat dengan bahan yang lain. Sekarang nyuruh nyetop di sana kan nggak bisa. Ya mau nggak mau kita di sini harus mikir muter otak bagaimana jangan yang masuk tuh logam berat dan semua yang mengganggu keseimbangan tubuh kita. Gitu loh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan cuka juga bisa. Jadi sayuran-sayuran tadi itu mungkin dalam wadah atau baskom 1 liter lah gitu kan, Anda mungkin kasih 1 atau 2 sendok makan cuka, ya diobok-obok dulu, nanti sayurnya cemplungin situ direndam dulu. Ya itu yang pertama. Contoh mungkin saya suka anggur, meskipun anggur bukan jangan terlalu banyak juga dimakan. Ya, jadi semalam itu cerita sedikit tentang anggur dan gula darah, ini menarik nih. Semalam saya bertemu dengan bapak-bapak. Dia ini gula darahnya lumayan tinggi, ya sahabat, ya teman pasien juga lah gitu kan. Dia cerita, orangnya suka eksperimen. Ya ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ada masalah dengan gula darah. Nah dia cerita, jadi dia akhirnya karena suka eksperimen, setiap makan apapun, itu dia cek gula darahnya. Cek gula darahnya. Ternyata, ya ini kalau mau dicatat silakan. Semua buah-buahan yang dikeringkan, ya semua buah-buahan yang dikeringkan itu menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis buah-buahan yang cepat sekali glucose spike-nya itu, glucose spike itu dia naik gula darahnya. Misalnya mangga. Ya, hati-hati kalau makan mangga.
ya. Karena mangga itu menyebabkan gula darah itu naik cepat sekali. Kemudian apa lagi? Anggur. Anggur. Ya, anggur juga sama. Ya. Kemudian apa lagi? Kismis. Ini bukan berarti ini buah-buahan tidak boleh dimakan ya, tapi batasi, gitu kan. Kismis, anggur, ya, kemudian jus. Nah, hati-hati nih bagi yang Anda suka ngejus. Ya. Apa hati-hatinya? Jamaah sekalian, ketika Anda memakan misalkan jeruk lah, ya. Jeruk 5 Anda makan. Makan beneran. Kupas makan. Ya, dengan Anda makan jeruk tapi bukan dimakan tapi di jus, itu gula darahnya yang di jus naik lebih tinggi daripada yang dimakan. Ya. Jadi kalau Anda yang suka ngejus, cari yang kira-kira tidak menyebabkan gula darah itu melonjak. Ya, contohnya apa? Sayur. Bisa tuh. Atau paling bagus dia apa? Ya dimakan, dikunyah. Ya, kenapa? Karena makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu sejatinya mereka perlu diolah dengan cara dikunyah. Karena ada enzim, sudah pada tahu lah. Nah, lalu yang menariknya ada beberapa buah yang tidak terlalu menyebabkan kenaikan gula darah. Ya. Sebenarnya ini sudah tahu kita, maksudnya kalau kita baca namanya indeks glikemik itu tahu. Cuma saya ngerimain aja. Salah satunya itu adalah jambu air. Ya, jambu air. Ya. Dan yang menarik lagi itu ada satu Masya Allah, tips lah ya, yang itu ternyata menyebabkan gula darah itu enggak langsung naik, ya, dan dia stabil banget ketika dia makan apapun. Nah ini dia menarik, dia makan apapun dia campurkan dengan ini, lada hitam. Ya, maka ini lada hitam ini sekarang saya sebagian besar misalkan saya bikin salad, bikin apa segala macam gitu kan, saya pasti akan pakai ini dan saya akan campurkan dengan garam. Ya, garam apa? Ya apa aja, yang penting garam sehat lah gitu kan. Nih garam sama ini the best ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara. Jadi kita mulai mengurangi yang bikin keseimbangan si mikroba tadi. Jadi mulai dari luar itu, ya, kita mulai perbaiki ya toiletries kita, kosmetik kita, ya. Apalagi bagi Anda, saya pernah ada seseorang lah yang cerita ke saya, itu dia cerita rutin banget minum kunyit. Itu bersih banget ya. Ya kulit itu bersih banget. Model kunyit doang gitu kan. Jadi sebenarnya istilah glowing sekarang, kinclowing gitu tuh sebenarnya kaitannya kinclowing and glowing gitu kan. Itu kan kaitannya dengan apa? Dengan perut kita, pencernaan kita sebenarnya. Kalau dia bagus, dia sehat, otomatis kulit pasti sehat, pasti bagus. Tenang aja. Ya, apalagi Anda kasih vitamin, nanti kita akan bahas itu. Vitamin untuk mereka gitu kan, suplemen untuk mereka. Ya, tapi prinsipnya apa? Jangan ganggu keseimbangan mereka, gitu loh. Ya, jadi dari apa yang kita pakai, yang kita makan, dan yang paling penting yang kita pikirkan. Ya, jangan yang aneh-aneh. Kalau zaman sekarang udahlah mikirnya bermasalah, makanannya pun bermasalah, hidup di lingkungan orang yang bermasalah. Di komplit gitu kan. Ya, semua masalah gitu hidupnya. Ya gitulah kebayang gitu ya. Jadi gimana mau sehat kayak begitu? Ya makanya kalau sekarang bahasa keren tuh toxic people. Bawaannya tiap hari itu ngeluh gitu, nggak ada seru-serunya gitu kan. Syukur gitu kan. Ya, padahal tadi saya katakan, ya itu salah satu kuncinya tuh di situ ya. Kita menjaga keseimbangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh. Ya, itu cara paling mudah ya. Nah, apalagi yang kita bisa apa yang bisa menyebabkan ketakseimbangannya mereka? Obat-obatan. Ya, saya pribadi ya bukan anti obat kimia tidak, ya, tapi kita harus bijak juga dong, terutama yang berkaitan dengan bakteri juga, ya, misalkan antibiotik, kan sekarang kan kita atau ya khususnya di Indonesia gitu kan gampang banget beli antibiotik, ya, gampang banget beli antibiotik, ya, jadi antibiotik itu salah satu produk, ya,
Kita tahu itu teknologi, tentunya peradaban ini yang memang harus kita bijak menggunakannya, ya, supaya tidak terganggu keseimbangan mereka. Contohnya apa? Mungkin apa bukti ketika si antibiotik itu ketika, ya, terutama antibiotik yang dosis tinggi dan antibiotik yang digunakan dalam jangka waktu panjang, ya, pasti kita akan menemukan di labelnya itu efek sampingnya itu hubungannya dengan masalah gastrointestinal atau saluran pencernaan, pasti ada, ya kan? Mual, muntah, gitu loh. Makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu, ya, untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa, prinsipnya sebenarnya bisa pakai. Oke, yang mau pakai mazhab antibiotik silakan, tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silakan. Ya. Ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik, tapi kalau untuk maintaining, kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented. Ya. Bahkan yang luar biasanya, Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah, ya. Kita tuh kaya sekali dengan produk probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini kan ada tempe nih. Nah, ini tempe. Ya, ini tempe. Ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini dahsyat banget. Kerja bakteri di sini, ya. Kerja bakteri di sini. Contoh, ada satu jenis vitamin, seingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini, ya, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada, coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Ya, kita tahu susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju. Kan gitu. Ya, jadi kalau saya ambil highlight di situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita, ya. Dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini, ya. Jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe, berarti saya mulai hari ini makan tempe goreng. Nah, itu yang saya perlu revisi sedikit, ya. Kenapa? Aslinya, ya, ada mungkin, coba saya lihat. Ini asam lemak esensial, ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di zaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus tempe. Ya, ini kan produk fermentasi, kan sebenarnya ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh. Ya. Jadi memang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita nggak bisa bikin. Nah, itu ini B12, ya. Yang luar biasa yang memang ada pada ini tempe ini. Nah, menariknya lagi apa coba? Anda baca highlightnya aja. Tempe mengandung zat antimikroba. Jadi kayak antibiotik kaya. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan. Modal ini doang. Ya, nggak usah kita bahas probiotik deh. Ini doang. Ya, efeknya luar biasa. Ya, dan sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorpsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe, ya, lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi bentar ya. Nih, mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyaknya kan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa. Kayaknya sekarang nggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada, saya mau makan, karena minyak kelapa itu sehat. Ya, gitu loh. Jadi ya supaya nggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh.
Saya kemarin pas di Bandung apa gitu kan dikasih sama panitianya, udah 10:30. Dikasih sama panitianya apa nggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan. Pokoknya kayak semacam apalah penganan gitu tapi digoreng. Saya nggak makan karena minyaknya luar biasa. Saya sampai ada teman yang makan, coba diperes, minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti. Oksidasi kita sebut dengan trans fat ya, lemak trans ya. Itu sehat nggak? Masalah besar sebenarnya. Ya ke jantung, pembuluh darah semua segala macam. Ya. Nah, yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi. Kalau kita baca di penambahan jumlah konsumsi tempe kedelai ya, lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi manfaat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya model ini doang. Cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya, makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya. Nih lihat, canggihnya bakteri ya, supaya Bapak Ibu paham. Canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium. Tapi kalium gara-gara masuk bakteri di sini dengan starternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis berapa kali lipat seingat saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Gitu loh. Ya, karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang. Gitu. Tempe memiliki kandungan energi lebih rendah, tidak mengandung kolesterol. Jadi Anda sebenarnya mau makan tempe ini berapa banyak pun gak ada masalah. Gak ada batasan dosis. Cuman kan kita dikasih batasan kenyang gitu loh sama Allah, kan nggak bisa makan banyak juga ya. Maka di surga nanti kenyang itu nggak ada. Di surga nanti kita makan bukan karena lapar dan kita tidak berhenti karena kenyang di surga. Jadi makan aja, pengen aja gitu kan. Nggak ada kenyangnya, nggak ada laparnya. Ya, karena kenyang dan lapar itu sebuah kefanaan. Ya. Nah, itu tempe salah satu contohnya ya. Nah, Ibu sekalian, jadi nah, bakteri-bakteri ini itu ternyata memang ya banyak ya, dan memang kita mewariskan itu. Ini contoh ya. Kalau Anda lihat yang sebelah kirinya itu perbedaan kandungan bakteri pada bayi atau feses bayi yang mendapat ASI dan susu formula. Itu ternyata perbedaannya luar biasa. Ya. Kalau yang feses bayi dengan ASI itu ternyata bakteri baiknya itu jauh lebih banyak. Ya, kalau yang dengan susu formula itu feses bayinya itu jauh lebih banyak bakteri patogen. Ini penelitian sudah banyak tentang ini. Ya, jadi pokoknya intinya gini, semua yang alami yang Allah ciptakan itu semuanya mengandung bakteri. Ya, kalau Anda lihat di kelapa kayak begini, ini kan kelapa belum tua-tua banget, ya. Tapi maha besarnya Allah, ya. Coba pikirin gitu kan, ini subhanallah ya. Saya kadang-kadang lihat kelapa tuh kagum luar biasa. Kelapa ini salah satu media bakteri yang sangat baik ya. Awalnya kan kelapa muda, kalau ini kan belum tua-tua banget. Nanti habis ini kelapa uzur lah ya. Kelapa senior gitu kan. Yang kulitnya sudah coklat. Awalnya kan dia ini kelapa muda. Ya, ini kelapa muda. Ini kelapa agak-agak tua, belum tua kan. Terus sini nanti ada kelapa tua yang coklat udah bikin buat santan. Coba, habis itu jadi apa airnya? Kalau udah tua, airnya nggak diminum juga, sama Allah diapain? Dibikin kentos. Kentos ngerti? Itu loh. Dalam kelapa tuh kalau yang kerasnya itu kalau bahasa Jawanya kentos. Nggak tahu bahasa Bintarunya apa. Tahu ya? Siapa yang ngerjain itu ya? Bakteri dalam kelapa ini kan bakterinya banyak banget. Ya, maka salah satu cara biasanya saya untuk memberi makanan-makanan bakteri dalam tubuh kita itu ya adalah dengan cara memberikan dia nutrisi lah. Ya, jadi madu itu kan isi madu ini apa sebenarnya?
Ada beberapa yang menyatakan madu itu probiotik karena mengandung bakteri, tapi saya lebih suka menyebut madu itu prebiotik kalau saya. Ya, dia larutnya di mana? Larutnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan dicerna oleh tubuh kita baru dia aktif tuh. Nah makanya salah satu cara untuk minum madu, ya, supaya madu itu cepat diserap adalah dengan cara dia dilarutkan dalam air. Ya, misalkan air ini nih. Bapak Ibu masukin madu, nanti saya beri ilmu ilmu apa ya? Ilmu kanuragan. Ilmu bikin cairan isotonik. Ini kan madu nih. Nih. Lalu Anda kasih garam. Nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu yang mau jogging, sebelum jogging Anda minum beginian, durasi Anda jogging akan lebih meningkat. Ini kalau baca tulisannya namanya Dr. James Dinnick, dia membantah banyak sekali stigma-stigma tentang garam. Jadi sekarang saya ngapa-ngapain pakai garam. Asal garamnya benar dan tidak berlebihan, dia justru malah punya kekuatan yang luar biasa ya dalam tubuh kita. Ya, kalau mau baca tulisannya itu ada bukunya judulnya The Salt Fix. Ya, The Salt Fix. Kalau mau baca itu di Instagram hashtagnya itu The Salt Fix. Ya, itu bisa. Nah, ini kayak begini nih. Ya, ini air yang sangat powerful. Ya, air mineral, Anda kasih garam, Anda kasih madu, apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini. Makin josh dia. Ya, dikasih, bakterinya. Si probiotik ini ya. Gitu. Insyaallah. Jadi mereka-mereka inilah ibu-ibu bapak sekalian yang mengurai berbagai macam mengurai lah ya atau menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, karena mereka sendiri tidak beri sendiri, mereka perlu diberi makan. Mereka perlu diberi makan. Ya, nah makanan yang si bakteri ini kita kenal sebagai prebiotik. Gitu ya. Jadi kalau singkat cerita kita hari ini mulai menerapkan 1P gitu kan, satu probiotik, satu prebiotik itu akan bagus sekali buat pencernaan tubuh kita. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Jadi prebiotik itu makanannya, ya, probiotik itu bakterinya. Ya, jadi kalau Anda lihat di depan ini kan memang saya sengaja bawa beberapa perlengkapannya kayak begini nih. Bengkuang ini salah satu sumber serat, ya. Jadi ada beberapa jenis serat dalam tubuh kita itu ibu sekalian yang tidak dicerna dan yang bisa mencernanya cuma bakteri itu. Ya, jadi kalau nanti Anda browsing tentang prebiotik itu menarik sebenarnya. Ya, karena sebagian besar yang kita makan itu bakterinya nggak ada, bakterinya habis dan bukan jenis kategori serat yang kita sebut dengan ada menyebutnya beberapa jenis ya, ada menyebutkan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, ya ada juga FOS atau GOS gitu lah bahasa-bahasanya itu, tapi intinya dia serat. Ya, semakin banyak serat itu kita makan, semakin bahagia mereka. Ya, ada beberapa jenis serat sebenarnya yang kita bisa ambil ya, terutama kayak dari pisang-pisangan kayak begini. Nah, pisang ini ya kan ada beberapa jenis pisang. Ada pisang yang matang sempurna di titik-titik hitam gitu kan. Nah, pisang kayak begini kan gulanya tinggi banget. Ya, jadi kalau lebih baik mana untuk kalau kita bicara pada level serat yang saya tahu lebih baik yang jangan yang terlalu matang. Ya, jadi pisangnya agak mengkel. Agak-agak ya tua banget enggak tapi muda banget enggak gitu loh. Nah, jadi ada keras-kerasnya sedikit. Ya termasuk pepaya. Mengkel-mengkel itu. Ya, serat-serat itu sangat baik sebenarnya buat mereka tadi.
Ya, jadi kalau misalkan atau nih beberapa jenis kacang-kacangan kayak begini. Ya, lentil. Tahu ya lentil ya? Ini kalau di masakan India nih terkenal banget nih. Dibikin namanya dal. Ya, kacang dal. Ya, ini salah satu sumber makanan bakteri yang sangat powerful. Jadi coba nanti nasinya di rumah, kalau ada nanak nasi itu dicampurkan sama ini. Ya, kacang-kacangan gitu. Karena kacang-kacangan ini sumber itunya mereka, sumber makanannya mereka. Kan banyak lagi nih. Ada rumput laut, ada pistachio, ya, ada kacang almond, ya. Juga ada ini. Ini makanan saya suka banget, teman. Tahu ini apa ya? Tape ya. Tape ini kan juga makanan fermentasi kan? Gitu loh. Jadi kalau pas lagi pengen makan es campur, ya saya campur doang nggak pakai es. Esnya sebuah. Isinya apa? Isinya apa ya? Ini. Rumput laut, itu kan kasih cincau, kasih kacang, terus kasih buah, terus kasih madu, kasih garam. Esnya hilang. Jadi campur doang. Gitu ya. Kenapa saya nggak suka es? Ya nggak suka aja. Karena kalau terlalu banyak es bahaya. Ya, nggak berhenti-berhenti. Tubuhnya kerja keras lebih banyak lagi untuk menyeimbangkan suhu. Jadi makanya jangan suka minum dingin sering-sering. Ya, kalau dan minum dingin tuh kabarnya juga bisa memicu obesitas, kegemukan. Ya. Coba deh ibu-ibu minum es teh manis. Es teh manis. Nagih nggak? Ya, sebenarnya kalau menurut saya gitu kan nagih itu ada dua hal, dari gulanya sama dinginnya. Ya, dingin tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Jadi padahal sebenarnya yang tubuh tuh inginkan dan tubuh kita inginkan tuh bukan dinginnya, tapi airnya. Iya kan? Coba lagi panas-panasnya haus-haus gitu kan, kita minum air biasa, selesai hausnya. Ya, nggak perlu kita ribet-ribet dan berlama-lama dengan urusan dingin-dinginan. Jadi nggak habis-habis, ada minum lagi. Apalagi minum-minuman kayak teh botol kemasan, nggak selesai-selesai, minum, pengen lagi. Dinginnya itu bikin dia pengen lagi, gulanya bikin dia craving seperti orang kecanduan. Ya, gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata ya peran atau fungsi bakteri ini Bapak Ibu sekalian itu sangat banyak gitu ya. Jadi ketika pencernaan kita itu diberikan mereka ya makanannya plus juga bakterinya, maka dia ngasih sinyal ke otak ya. Ngasih sinyal ke otak ya. Tapi peran mereka itu bukan cuman itu doang ya. Jadi probiotik itu perannya banyak sekali ya, mulai dari saluran kemih kita, kemudian juga peradangan, ya alergi, asma segala macam, ya. Contoh. Ini kalau kita bicara lifestyle. Ini roti kalau dipegang beratnya mungkin ada 300 gram ini. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perotian biasanya tahu ini roti apa ini. Ini roti namanya sourdough. Ya. Nah, roti ini bukan sekedar roti, tapi dia kan dibuat dengan bakteri. Tapi bakterinya bukan pakai bakteri starter yang dijual di toko roti. Dia punya bakteri sendiri, tim saya yang buat. Ya, jadi dia disebut sebagai pangan fungsional. Jadi makan roti kayak begini, pencernaan justru malah makin sehat. Beda sama roti kebanyakan. Ya, ini bukan promo ya. Ngasih tahu supaya Anda bikin gitu loh. Kalau nggak mau bikin ya belilah. Ya. Nah, terus ya kayak begini nih ya. Jadi kayak lifestyle itu saya katakan tadi. Jadi probiotik atau bakteri ketika kita injek tanda kutip ya, kita suntik ke berbagai macam aplikasi peradaban itu masya Allah efeknya.
Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan, bahkan kalimat atau bahasa let the food be your medicine and medicine as your food, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan tuh masuk di sini. Ya, jadi ini bisa berperan untuk apa? Seratnya dapat, ada bakterinya juga. Nah, ini saya kasih sampelnya. Ibu-ibu mau Bu? Ambillah bagi-bagi. Ya, tapi ini nggak plain ya. Yang ini saya ini maaf. Mangga. Ya. Jangan bawa sendiri ya. Bagi-bagi. Itu selainya pakai selai Nutella ala-ala saya. Ini selai. Yang ada gula pasir, coklatnya organik, kita pakai garam yang sehat. Masya Allah, seperti itulah. Jadi makan itu, mungkin berapa potong aja, Anda udah dapat kekuatan. Full. Ya. Maksudnya lambung kita tuh penuh gitu kan. Seperti itulah. Nah, lalu sampai jam berapa ya? Sampai zuhur. Tadi MC bilang jam 11. Bentar. Sudah dicobain? Belum. Kalau ini ada yang mau? Ini airnya belum saya minum ya, tadi saya tuang. Enak Bu? Enak. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan rumah makan Padang. Nah ini kan buah nih. Nih saya kasih garam. Harusnya sih diaduk-aduk. Ya cuman ini nggak ada anunya. Kalau diaduk nanti tumpah. Lalu kita kasih ini. Ada hitamnya. Kan ada mangga di sini. Lalu kasih madu. Lalu kasih dikit probiotiknya. Dan tidak bisa diaduk. Kau bisa nih. Bu, silakan Bu. Ini nih mana panitia. Ini maaf. Nanti tolong diaduk, dibagiin. Kayaknya muka-muka mupeng gitu. G. Itu kan jadi sehat ya gitu kan. Tapi sehat. Iya Bu, silakan. Air kelapa mau? Diaduk dulu ya. Nah itu. Nah air kelapa ini juga yang terbaru yang saya dapetin itu, bukan ya terbaru lah ya. Itu ternyata semalam saya ngisi di JCC. Apa di JCC? Ada apa? Halal Fest apa gitu. Habis saya ngisi kan yang ngisi kan Ustadz Khalid. Penuh meja dengan makanan gitu ya. Mohon maaf. Nah, air kelapa kayak begini Ibu sekalian, ya. Juga sama sebenarnya. Karena madu itu salah satu pelarut yang terbaiknya adalah air kelapa. Ya, pelarut terbaiknya
supaya dia bisa memberikan efek yang lebih powerful lagi ke tubuh kita itu pakai air kelapa dilarutkan. Jadi mana sendok? Ya diaduk lah pokoknya. Ya. Habis ya Bu sendoknya. Nah diaduk kayak begini. Biasanya lagi-lagi saya kasih garam sedikit. Gitu. Udah. Dibiarin berapa lama? Nah ini ada Encik Ashraf namanya. Daripada Singapura. Ya. Dibiarin selama 1 jam. Larut ya. Minum itu. Push. Kalau Anda mau balapan sama suami, oke. Asal nggak pincang aja. Ya, itu air kelapa. Jadi, apalagi air kelapanya ini dimasukin lagi, misalkan Anda tambahkan dengan rumput laut atau apa yang serat-serat kayak begitu, tuh akan lebih kuat lagi dia. Atau mungkin Anda tambahkan dengan, sebenarnya dalam air kelapa kan ada bakteri juga. Tapi kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan cuka kayak begini, atau bukan cuka, probiotik kayak begini, itu jauh juga akan jadi powerful juga. Karena memang medianya si bakteri itu ada pada air kelapa. Ya mudah kan? Mudah, benar ya. Modal tempe, ya. Atau kalau enggak tadi itu tadi, apa tuh, buah tadi itu Anda campurkan dengan yogurt. Juga bagus. Tapi cari yogurt yang plain. Ya, yang nggak pakai gula. Ya, itu juga Masya Allah juga sangat baik. Jadi banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, aplikasi dari probiotik ini ya. Ya, tadi saya ceritakan tentang penyakit inflamasi, lifestyle, ya kemudian sistem imun udah jelas lah. Karena 80-70% sampai 80% sistem imun kita itu diproduksinya itu di pencernaan. Artinya apa? Nggak heran zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus autoimun. Makan nyampah, mikir nyampah, temannya bermasalah gitu kan. Akhirnya kan konslet, bakterinya itu konslet gitu kan. Ya, autoimun itu kan sebenarnya penyakit yang harusnya tuh nggak boleh ada sebenarnya. Nggak boleh ada karena manusia itu kan sudah diciptakan Allah kan dalam keadaan yang seimbang. Surat Al-Mulk kan Allah udah bilang kayak begitu. Kok bisa muncul autoimun gitu kan? Bisa jadi mungkin karena bawaan dari orang tuanya, ya. Makanya kalau lagi hamil, nanti kalau ibu-ibu yang punya anak yang bakal hamil, ya salah satu pesan Anda tuh jaga banget hati saat hamil gitu kan. Karena nanti kasihan yang akan terzolim itu bayi itu gitu loh. Ya, udahlah ibunya keinginan makan itu ngawur terus gitu kan. Coba bayangin lagi hamil, tiap hari mie ayam, bakso, cilok, cireng, seblak gitu kan. Gak ada sehat-sehatnya gitu loh. Yang terjadi apa? Ya udah, anak itu kan mewarisi gen yang lemah dari anak, dari bapak, ibunya kan gitu. Belum lagi sekarang kan orang tua kadang-kadang bapak-bapak gitu kan. Jadi ini contoh ya, contoh. Saya baru dapat itu penelitian ternyata. Ternyata subhanallah orang tua, ayah katakanlah ya, atau orang tua lah yang mengantarkan anaknya ke sekolah tiap hari, ya, bahkan sampai anak itu kuliah, itu ternyata itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata prosentase kesuksesan anak yang diantar orang tuanya ke sekolah itu jauh lebih tinggi daripada anak yang tidak diantar orang tuanya. Coba. Pusing kan jadi orang tua terutama bapak gitu kan. Jadi nggak cukup cuman kerja zaman sekarang. Anda harus jadi teladan. Gitu loh. Makanya kalau bisa cari pekerjaan yang bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa ngantar anak. Gitu loh. Apalagi salah satu doa yang mustajab ya. Antara manusia ke manusia itu kan adalah doa orang tua ke anak. Ya. Sayang ya, jadi anak-anak akhirnya udah bakterinya nggak dapet,
Kasih sayang nggak dapet. Kacau gitu loh. Ya, kacau. Ya, seperti itulah. Jadi ya mari kita perbaiki ya. Mari kita perbaiki generasi ke depan. Sekarang kalau udah terlambat gimana? Saya pribadi ya. Saya cerita sedikit. Terus sekarang sudah mulai salah satu doa yang saya tambahkan dalam doa saya itu, ya Allah, maafkan kekuranganku, kelemahanku dalam mendidik anakku yang nomor sekian. Karena saya tahu kelemahanku dulu kayak apa. Gitu loh. Karena kurang kasih sayang saja efeknya sampai ke hormon, sampai ke kanker, sampai ke tumor, sampai ke autoimun coba. Kurang kasih sayang. Ya. Kadang-kadang butuh dipeluk doang gitu. Kadang-kadang perlu dialog doang gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa sebenarnya kalau kita pakai bahasa di sini itu kan bahasa bakteri semua. Ya. Anda di sini, kenapa ngumpul di sini semua? Karena bakteri Anda mirip-mirip ini. Percayalah. Kalau dicek bisa nggak? Bisa, cuman nggak ada waktu. Bisa dicek gitu. Kita tuh bergaul dengan orang yang se-chemistry kan bahasanya kan. Se-chemistry sama kita kan. Coba aja. Yang nggak cocok, kan kata Nabi gitu. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Ruh manusia itu diciptakan seperti prajurit berbaris-baris. Mana saling kenal dia, saling bersama, malah yang berselisih dia kan berpisah. Gitu loh. Makanya pernikahan saja itu bisa dinilai, ini penyakit yang akan muncul gara-gara pernikahan itu apa? Kalau pernikahannya dijodohkan, atau saling cinta, atau dipelet gitu kan. Ya, meskipun nggak syar'i lah gitu kan. Kenapa? Nih lihat, contoh nih. Saya, karena bapak saya, keturunan saya itu memang gennya gen tepung semua. Gen tepung. Bapak saya kan ada keturunan India. Ya maka, ya you know lah India. Makannya tepung, tiap hari kayak orang Turki gitu loh. Maka ujian kan berarti ada bakat menyukai tepung kan. Maka tepung itu buat saya ujian. Gitu loh. Dan diberikanlah istri yang tidak terlalu suka tepung. Karena saya nikah sama istri, bukan dijodohin, tapi karena saling cinta. Tapi, ada tapinya. Kalau seandainya saya menikah dengan istri, ya, atau siapapun lah bapak ibu menikah dengan istri dijodohkan, dan itu sama-sama gak ada yang nyetop, gak ada yang magerin, penyakitnya mirip-mirip. Paham maksudnya? Contoh mungkin dia nikah sama istrinya karena dijodohin. Istrinya suka tepung, suami suka tepung, udah diabetes berjamaah itu. Paham maksudnya? Makanya ada yang stoppernya gitu loh. Gitu. Jadi kalau Anda lihat sekarang, ya kalau misalkan gitu kan, gampang gini lah. Ini salah satu hipotesis dan banyak benernya yang saya dapatkan. Kalau ada suami istri, dua-duanya kena diabetes, coba tanya. Dulu nikahnya dijodohin, apa saling cinta? Paham ya? Bisa jadi itu dijodohin, bukan saling cinta. Karena kalau saling cinta, biasanya dua bakteri yang berbeda. Dua bakteri yang berbeda. Kalau pakai bahasa bakteri ya, dua bakteri yang berbeda. Yang satunya ngelos, yang satunya nyetop. Gitu loh. Misalkan Anda punya suami yang hobinya beres-beres. Bisa jadi istrinya hobinya berantakan. Coba aja. Itu bakteri. Bener kan? Nah, itu kalau saling cinta. Tapi kebayang nggak kalau seandainya dijodohin, dua-duanya sukanya berantakan. Nah itu penerapan bakteri dalam rumah tangga namanya. Nah, makanya setiap kita ini punya ujian masing-masing. Cuman yang jadi masalah adalah nanti ujian emosi, itu yang paling masalah tuh. Ya, makanya oh ya, waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Siapa mau air kelapa? Kalau mau, ambillah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Hidup itu dibuat tidak apa-apa saja. Ya, biasakan untuk tidak banyak mengeluh-mengeluh gitu supaya stabil hidup kita. Ada nasi yang makan. Nggak ada nasi ya makan ubi juga nggak apa-apa. Misalkan gitu loh.
Hah, yang ini Bu? Oh ada yang minta, haus mungkin. Karena mungkin dia banyak tertawa mungkin. Padahal pembicaranya harus haus. Itu ya. Sampai mana tadi? Sampai ketawa. Jadi kalau Anda mau bahagia tiap hari, makan yang benar. Ya, prinsipnya satu prebiotik, satu probiotik. Ini nanti buat ibu panitia. Ini juga. Ini punya ibu. Ya. Terakhir ya. Waktunya sudah habis. Karena buat persiapan sholat Jumat. Zuhur. Kurang gula ini. Kurang glukosa ya begini nih. Namanya hipo. Ya. Jadi apa tuh namanya tadi? Yang jadi masalah tadi emosi. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan emosi yang membuat kita itu bisa bermasalah, segera larikan, kembalikan kepada agama. Contoh, kenapa dalam Islam kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu? Gak boleh. Nikahlah dengan orang yang sekufu, satu level. Karena nanti imbasnya itu nanti ke penyakit salah satunya. Itu saya temukan sendiri. Misalkan suaminya, misalnya, nggak cakep-cakep banget gitu. Dapat istri yang cakep banget, itu berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi suaminya, nanti suami itu akan jadi seorang yang autoprotek. Kalau autoprotek itu nanti kembalinya atau ending atau muaranya kemana? Ke penyakit kulit. Penyakit kulit, autoprotek. Ya. Pokoknya istrinya itu dibingkai sama dia kalau bisa. Kalau dikasih gelas kaca gitu kan. Gitu loh. Makanya biasa-biasa aja ketemu kan. Atau mungkin maaf, si suaminya mungkin kaya banget, istrinya biasa aja juga nggak boleh. Ya. Apalagi tidak dibekali dengan iman. Itu yang repot. Makanya saya punya satu ayat yang sebenarnya ayat ini ayat yang harusnya memberikan motivasi PD dan rasa percaya diri yang luar biasa ke diri kita. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Gitu aja. Itulah. Itu ayat harusnya bikin pede. Kenapa? Kalau kita nggak pede, nggak pede, merasa nggak punya harga diri segala macam, pasti akan imbasnya itu Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian itu ke organ. Ke salah satunya ke ginjal. Ya, jadi kalau ada suami yang asam uratnya terlalu tinggi, yang diobatin istrinya, kau apain suami itu? Kenapa kau nggak hargain suamimu? Karena ada nilai-nilai dari suami itu yang dia merasa terzolimi, terlanggar, tidak dihargai oleh karena asbab istri. Ini main-main enggak, beneran, serius. Jadi menghargai itu penting, ya, terutama bagi suami istri di rumah. Baik, sudah selesai waktunya. Ya. Baik Ustadz, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz, sudah kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama langsung saja, ini dari Ibu FNM yang mana ya? Oh iya, Ibu Fer ya. Mau bertanya, kalau makan tempe mentah apakah aman untuk ibu hamil? Karena kalau lagi hamil katanya tidak boleh makan makanan mentah, Ustadz. Oh, nggak boleh makan buah dong. Buah dimasak dulu gitu. Boleh lah Bu, nggak ada masalah. Tempe ini kan sering banget difitnah. Iya kan, karena selama ini tempe itu kan dibikinnya jorok lah, diinjek-injek lah. Ya kan sudah saya bilang tadi, kalau dibikinnya higienis, bersih, saya nggak ngomong steril bersih, higienis segala macam. Sebenarnya tempe ini kan salah satu pangan yang sudah matang, orang kedelainya kan direbus, ya kan? Jadi sebenarnya zaman dulu itu, zaman saya kecil itu salah satu cemilan saya itu kan adalah beras mentah. Ya, beras itu kalau dicemil bagus sebenarnya, bukan bagus sih, serat juga ada gitu kan. Nah, bahkan ada salah satu makanan mentah lah kayak
di Sumatera Utara tuh namanya ita-ita. Nah, ita-ita itu dari beras ya, dari beras yang direndam ya. Kemudian beras itu ditumbuk, dihancurkan, nanti coba dibikin di rumah ya. Jadi beras direndam mungkin ya setengah hari lah gitu kan, sampai dia agak-agak lunak lalu ditumbuk. Jadi agak-agak seperti tepung beras tapi kasar. Nah, lalu beras tadi Anda campurkan dengan kelapa parut. Ya. Lalu campurkan lagi dengan gula aren yang diparut. Dibikin bulat-bulat gitu. Nah, yang orang Sumatera Utara tahu nih, ita-ita. Itu Masya Allah. Sehat sekali itu. Karbonya dapat, seratnya dapat, lemak dapat, protein dapat. Gitu, namanya ita-ita. Jadi nggak apa-apa. Ibu hamil makan tempe, makan aja. Orang asam urat makan tempe, bagus. Ya, nggak ada masalah. Orang apa lagi? Tumor payudara makan tempe, bagus. Saya sudah bilang, ada bakterinya. Ya, jadi jangan kita nelen semualah kata-katanya segala macam itu, enggak apa-apa makan tempe makan aja karena apalagi sudah fermentasi ya. Ya kalau sudah fermentasi itu biasanya terjadi perubahan ya pada komposisi nutrisi pada produk tersebut. Lagi? Oke, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah khair Ustadz sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini datang dari dua orang ibu ya. Ada Ibu Rizky Nur dan Ibu Miranda karena mirip. Jadi kita gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, untuk konsumsi madu dan kurma apakah ada batasannya? Karena keduanya tinggi kandungan gulanya dan tentang madu ini, adakah tips memilih madu yang baik seperti apa atau adakah merek tertentu Ustadz? Jazakallah khair. Ini tadi lupa saya jelasin nih. Jadi ada salah satu cara untuk membuat tubuh kita itu enggak namanya glucose spike. Glucose spike itu terjadi peningkatan gula mendadak ketika kita mengkonsumsi suatu produk yang tinggi gulanya. Nah, caranya apa? Caranya bisa pakai ini, probiotik ini. Jadi sebelum Anda makan, ya Anda minum air yang Anda kasih probiotik atau paling tidak pakai cuka. Kalau nggak ada air, nggak ada probiotiknya, kalau cuka kan lebih gampang. Jadi Anda ambil aja mungkin ibu-ibu, bapak sekalian ambil ya bangsa satu sendok teh lah ya, kurang lebih lah ya. Masukin ke air kayak begini, ya. Sebelum makan kurma, itu Anda minum ini. Atau kalau enggak, makan kurmanya misalkan pakai cara yang Nabi SAW ajarkan, menggunakan butter. Kurmanya dibuang bijinya, butter dimasukin. Tahu butter ya? Bukan margarin, bukan mentega ya. Dia dari lemak hewan. Kalau margarin atau mentega itu kan dari lemak nabati, ya sawit. Ya, kalau butter dari lemak hewan itu juga mengurangi kadar gula pada produk tadi. Ya, jadi insya Allah aman. Ya itu ya. Bisa pakai probiotik, bisa pakai cuka. Terus berkaitan dengan madu. Ya. Berapa batasannya? Ada sih dosisnya saya nggak ingat. Ya, tapi kita pakai dosis-dosis lazim aja lah. 1-3 sendok makan sehari gitu kan. Cukup insya Allah. Sepanjang tidak berlebihan. Lalu bagaimana cara mendapatkan madu yang benar dan baik? Ya belilah madu dari orang yang Anda percaya. Itu aja. Kalau bahasa saya itu belilah madu yang sanadnya jelas, perawinya jelas, matannya jelas. Dia mengambil di mana, siapa yang bawa, bagaimana prosesnya gitu. Makanya jualan madu itu jualan kepercayaan. Ya, karena banyak madu di jualan di luar sana itu sebagian nggak jelas. Jadi kalau Anda yakin dan tahu nih sumber dari mana, ya beli aja. Gitu. Jangan tanya saya jual madu apa enggak ya. Nah, terus apa? Baik Ustadz, lanjut dari Freya Akila. Tadi untuk membuat prebiotik pakai campuran lada hitam dan cuka, apakah aman untuk lambung dan apakah saat dikonsumsi perutnya masih kosong, apakah diperbolehkan? Tidak semua orang, jadi sebenarnya kalau kita membuat cairan probiotik ya, bukan prebiotik. Kalau prebiotik itu makanannya. Ya, jadi jangan keliru. Pro sama pre itu beda.
pre makanannya, pro bakterinya. Ya. Pokoknya telat. Pro ketemu pre jadilah simbiotik. Ya, jadi makanan atau pangan fungsional itu pangan yang ada probiotiknya, pangan yang ada prebiotiknya. Ketemu namanya simbiotik. Jadi makanya sebenarnya kalau ibu-ibu sering melihat saya nyampurin kurma sama tempe, itu sebenarnya simbiotik kalau saya. Karena kan kurma itu prebiotik, makanan buat lambung, makanan buat bakteri. Tempe probiotik, makanan fermentasi lah gitu lah. Ada bakterinya seperti itu. Gitu ya. Jadi probiotik sendiri sebenarnya banyak ragamnya ya. Secara umum memang dia bersifat asam ya. Karena dia fermentasi kan. Sehingga bagi beberapa orang yang punya masalah di pencernaan, sebenarnya masalah orang di pencernaan tuh kalau nggak enzim ya bakteri ya secara umum. Dalam konteks saya, bukan konteks di luar sana. Ya. Sehingga bakteri-bakterinya pun itu berbeda sebenarnya. Jadi kalau untuk bakteri yang sifatnya asam ya, yang asam-asam kayak begini misalkan, bagi orang yang ada sakit mah aman apa tidak? Belum tentu aman. Ya. Tapi kalau mau tetap mengkonsumsi, caranya gimana? Caranya dua, kalau biasa saya sarankan. Yang pertama, Anda konsumsi setelah makan. Ya, atau kalau enggak, misalkan ini kan sudah kasih cuka nih. Ya, Anda tambahkan madu. Ya, Anda tambahkan madu sampai terasa manis dan tambahkan garam. Ya, itu insya Allah cukup aman buat lambung. Idealnya dikonsumsi kapan? Sebelum makan idealnya. Kalau lambung Anda aman. Ya. Kalau lambung Anda tidak aman, setelah makan saja. Tapi nanti kalau sudah misalkan lambungnya sudah mulai stabil, ya stabil itu maksudnya nggak ada keluhan-keluhan lagi, maka biasakan mengkonsumsi probiotik kayak begini sebelum makan. Karena kenapa? Karena mereka kan fungsinya kan mencerna. Ya, mengolah nanti makanan yang ada terutama di lambung itu, sehingga nanti makanan yang ada itu kalau dia misalkan tadi kan kita makan kurma atau mungkin anggur atau apa yang tinggi itu enggak mereka sudah siap gitu loh untuk mengolahnya untuk tidak menimbulkan terjadinya lonjakan gula dalam tubuh kita begitu. Baik Ustadz. Masih bisa ya satu lagi Ustadz? Persiapan zuhur Bu. Oke, baik. Iya bisa. Satu lagi dari Ibu Eli, mana ya Ibu Eli? Ada ya? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah makan mie instan digabung nasi boleh atau tidak? Dan untuk mie instan dikonsumsi ada batasannya dalam seminggu berapa kali Ustadz? Afwan. Ya, ini namanya minta justifikasi. Apakah makan mie instan? Apakah makan mie instan digabung nasi boleh atau tidak Ustadz? Makan mie instan itu kan sudah karbo. Udah gula, tepung. Ketemu nasi, gula lagi. Berarti double karbo. Bagus nggak? Ya nggak bagus. Ya, sebaiknya jangan dalam sekali makan itu Anda mengkonsumsi dua produk secara bersamaan. Ya. Karbo ketemu karbo, udah makan mie, tepung, ketemu lagi nasi. Berat banget tubuhnya, apalagi udahlah nasinya, misalkan nasinya masih ada pestisida gitu kan, yang masih semprot biasa, mie-nya tepung terigu lagi, aduh Masya Allah, berat banget. Ya, itu godaan. Maka berlindunglah kepada Allah. Jadi godaan-godaan makan yang berlebihan. Ya, jadi kalau bisa dihindari. Dan bagaimana solusinya? Solusinya, dokter makan mie, makan, tapi tidak mie seperti itu. Saya cari mie yang lebih buat tubuh saya itu bisa diterima gitu kan. Seperti apa? Mie dari non tepung. Ada itu kan? Mie dari misalkan dari mie dari buah naga. Kan bikin mie ada tuh. Kan banyak tuh. Mie dari pokcoy gitu. Jadi memang ada campuran terigu di situ sedikit ya, tapi lebih dominan sayurnya. Ya, itu buat saya lebih nyaman di badan saya. Ya, tapi kalau sudah mie biasa itu biasanya berat ya.
apalagi udah karbonya berlebihan. Dokter makan gorengan hampir-hampir jarang. Ya, karena berat di tubuh saya. Jadi kalau kita sudah mulai membiasakan hidup yang benar gitu kan, jadi makan makanan yang nggak beres itu kadang-kadang tubuhnya nolak sendiri. Ya, apalagi sudah pakai micin ya, micin-micin segala macam MSG gitu. Oh tadi saya lupa nih, ini juga bagus nih. Ya, salah satu makanannya orang Jepang, miso. Ya, ini keren ini. Ya, kalau kita kan di Indonesia punya tauco. Kalau Jepang kan miso. Ya kan dibikinnya kadang-kadang campur dengan tofu ya. Tahu gitu. Ini juga salah satu makanan atau mungkin produk fermentasi yang sehat. Ya. Ini kayak begini nih. Atau mungkin yang Jepang kan ini, Jepang Korea, kimchi. Orang Korea itu mau makan apa aja pasti makan kimchi dulu. Ya kan? Ya karena ini bakteri kan, bakteri hidup sebenarnya kan. Bikin kimchi sebenarnya gampang. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Terakhir. Oke. Satu lagi, Bu. Baik, satu lagi ya Ibu-ibu, habis ini kita harus segera mengakhiri kajiannya. Untuk Ibu Dewi ya, Ibu Dewi ada ya. Baik, izin bertanya Ustadz, bagaimana tanggapan dokter tentang konsep vegetarian dan bagaimana dengan penggunaan air fryer dengan niat mengurangi goreng-gorengan? Jazakallah khair dokter. Lah kita disuruh makan daging setiap tahun kok Idul Kurban itu. Mau vegetarian apa? Ya Islam tidak mengenal vegetarian. Ya prinsipnya gitu. Karena Nabi pun makan daging. Ya jadi jangan kita latah ikut-ikutan juga. Apalagi kecenderungan pada suatu ya maaf agama tertentu gitu kan. Kita akhirnya vegetarian. Gak perlu. Karena Idul Adha kita disuruh makan daging. Akikah suruh makan daging. Iya kan? Jadi gak nyambung dengan konsep itu. Tapi prinsipnya apakah Nabi juga makan daging tiap hari? Setahu saya juga enggak. Ya, jadi kita tetap makan aja seperlunya, secukupnya, tidak berlebihan, itu insya Allah tetap baik untuk tubuh kita. Ya, seperti itu. Kemudian tadi saya ada mau ngomong sesuatu, lupa saya. Ini ya, ini kan air cuka ya. Ya, bisa pakai cuka, bisa pakai ini probiotik. Ya, ini ketemu sama habatus sauda. Itu Masya Allah efek keimunnya luar biasa. Ya, jadi mulai rutinkan ya buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu minum habatus sauda ya dengan air yang dicampur dengan cuka apa aja. Kalau saya punya ini kan cuka nanas. Ya, kan cuka itu kan bisa dibikin dari apa aja. Yang kita sering kenal kan cuka apel. Ya, nanas bisa, madu bisa, pokoknya cuka. Atau kalau enggak probiotik. Ini kan probiotik nih. Itu Anda minum kayak begini. Minum sama kabel soda mungkin 3 kapsul ya, kalau mungkin biasanya makan segitu atau 5 kapsul, misalkan kalau saya 5 kapsul biasanya, itu pagi minum, malam minum, itu bagus sekali efeknya ke tubuh untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya itu di era-era COVID kemarin itu sudah banyak banget saya sampaikan tentang itu, karena itu salah satu booster imun yang luar biasa ya. Nah, supaya bakteri-bakteri ini berkembang dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Berjemur. Jadi berjemur itu kan kita taunya untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D kan gitu. Tapi dalam ilmu perbakterian dia memperbanyak jumlah bakteri dalam tubuh kita. Nah gitu loh. Maka kalau mau sebelum berjemur itu dikasih minyak dulu badannya. Ya. Minyak apa? Salah satu kebiasaan Rasulullah SAW adalah membalurin badan beliau SAW dengan minyak zaitun. Ya, dibalurin tipis saja, nah, habis itu berjemur. Ya, itu sangat baik. Nah, kalau air fryer kayak apa? Saya belum tahu. Ya, karena konsep air fryernya saya nggak tahu dia menggunakan gelombang atau menggunakan panas saja. Tapi kalau menggunakan gelombang, berarti mirip microwave. Nah, microwave itu sebenarnya salah satu cara masak yang tidak sehat. Jadi jangan suka pakai microwave karena microwave itu kan dia pakai gelombang. Ya, setahu saya pakai gelombang elektromagnetik. Maka ada beberapa riset sih, tapi saya nggak tahu itu banyak atau tidak yang mereka sebutkan microwave effect. Jadi kalau sudah pakai gelombang, otomatis kan barang yang di microwave-kan itu akan berubah strukturnya. Gitu loh. Jadi jangan sering-sering lah. Ya mungkin sekali-sekali sih silakan. Tapi saya di rumah nggak punya juga karena listriknya gede banget. Ya, kalau air fryer saya belum dalami.
Ya, karena emang wallahu alam saya belum tahu juga. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau nggak mau pakai apa, nggak mau pakai minyak, kan bisa di oven. Ya, air fryer saya nggak tahu prinsip kerjanya kayak apa, jadi saya nggak bisa jawab. Saya kira mungkin itu. Baik, Afwan. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya, dan tadi bagi yang sudah dipilih pertanyaan mendapatkan hadiah dari Wardah selaku sponsor di pengajian kali ini, dan silakan hubungi langsung ke panitia. Afwan, Ustadz tadi mau bertanya cukanya yang dipakai cuka apa Ustadz ya? Mereknya? Probiotik ya? Probiotiknya apa? Probiotik banyak kok kalau ibu-ibu browsing di toko-toko online itu. Oh, oke. Ketik aja probiotik, ada kok yang jual. Banyak, itu jenisnya macam-macam, nanti bisa dibeli di sana. Kalau yang saya punya memang saya nggak ada mereknya. Tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa. Sudah pernah saya ajarkan itu. Jadi bahan bakunya itu bahkan nggak perlu pakai bakteri, bahan bakunya itu cuman pakai daging buah sama kulitnya. Anda cari buah-buah yang organik gitu ya. Lalu Anda cacah-cacah, ya. Itu takarannya tuh 1/10/3 kalau nggak salah. Ya, satunya itu satu sepuluhnya itu air gelas, ya. 3-nya itu adalah buahnya, ya. Buahnya itu dicacah. Buah apa? Berbagai macam buah Anda pakai, tapi cari buah yang bagus ya. Lalu satunya itu gula aren, ya. Jadi gula aren 1 gelas, mau cair boleh, mau padat boleh. 10 gelas air, itu takaran standarnya. Kalau Anda mau dibanyakin, silakan perbanyak sendiri. Nah, 3 gelasnya itu adalah buah. Ya. Nah, buahnya itu nanti macam-macam Anda boleh pilih, tapi tambahkan sedikit dengan bakteri patogennya. Bakteri patogennya Anda ambil dari umbi. Nanti ditambah umbi sedikit. Ya, jadi umbinya berapa banyak? Ya, 1/3 lah. Ya, umbi itu untuk dia, jadi dalam satu dalam satu paket, katakanlah baskom atau apalah gitu tuh, itu ada daging buahnya sama kulitnya sama umbi-umbian, umbi jalar boleh gitu kan, pocong-pocongnya. Nah, masukin itu kan air gula merah, gula aren itu diaduk sama air sampai dia larut, masukin itunya. Yang buah tadi itu. Oke. Tutup selama 14 hari, kedap. Ya. Nanti setelah 14 hari, memang bikinnya lama, sampai 3 bulan. Buka tutup. Nanti lama-lama dia akan fermentasi di situ. Nah, nanti yang Anda ambil adalah airnya. Itu air powerfulnya luar biasa. Anda campurkan ke dalam pembersih lantai, ke dalam sabun cuci piring, itu Anda sudah menambahkan bakteri di sana. Ya, bahkan untuk membersihkan mungkin sungai saja pakai itu bisa, atau mungkin selokan gitu kan bakteri baik itu.